kembali lagi sesi Curcol Yumas. Nah, jadi kali ini yang Mami pengen bahas tentang finally Mami memutuskan untuk operasi tetoy. Kalau kalian nggak tahu tetoy itu apa, itu loh si kembar di bawah. Jadi bukan karena masalah Mami punya penyakit atau segala macam, tapi benar-benar Mami memutuskan udah 1 tahun yang lalu sampai searching dan lihat teman-teman yang lain. Dan finally untuk kesejahteraan suami dan istri, ya kan, ibu beranak 4 ini memutuskan untuk operasi tetoy. Soalnya jujur tetoy Mami itu udah kayak sapi, tahu dong kalau sapi gini, ya kan, udah bisa sampai kayak gitu kan. Jadi benar-benar bukan gak puas sama diri sendiri sih. Aku bersyukur dengan tetoy Mami itu udah bisa menyusui 4 anak Mami, tapi tentunya kita harus menjaga suami kita, ya kan bunda-bunda. Kalau suami kita ngeliat tetoy orang lain gimana, kesambut, ya kan. Nah finally Mami tuh memutuskan untuk operasi dan Mami memilih klinik Ultimo di Sudirman dan bersama dengan Dokter Enrina, yang dimana tuh Mami udah lihat review-reviewnya bagus-bagus semua. Nah setelah Mami coba untuk cari schedule dan segala macam, akhirnya last minute Mami memutuskan untuk operasi tetoy di tanggal 28 Juni 2022. Dan dimana tuh besoknya tuh Mami ada jadwal live streaming dan ya sudah Mami lakukan hari ini. Halo, jadi sekarang Mami udah sama Dokter Enrina yang akan handle Mami. Semoga operasinya lancar ya dok. Dokter, menurut dokter aku termasuk yang kasus lumayan parah ya dok? Iya, lumayan. Lumayan. Ada kekenduran gitu ya, jadi ya semoga hasilnya bagus ya. Oke. Jadi jujur yang menjadi pertimbangan Mami adalah kalau gue habis operasi tetoy tuh bakal tepar gak sih? Bisa duduk lagi gak sih? Bisa aktivitas lagi gak sih? Dan yang seperti kalian lihat sekarang, Mami tuh baru operasi belum 1 hari ya hitungannya ya, udah duduk kayak gini. Tadi pagi udah nge-live jam 5 pagi ya kan, bobonya juga nyenyak. Jujur ini sesuai dengan janji dokter. Jadi dokter bilang sama Mami, habis operasi kita bakal kayak orang normal. Paling nanti di hari ketiga itu biasa payudara akan mulai bengkak dan sakit banget. Jadi baru akan kita merasakan rasa kesakitan tuh di hari ketiga. Nah jadi kalian bisa lihat nih Mami udah PCR. Jadi kita harus PCR dulu dan baru ke klinik Ultimonya. Dan yang menjadi rasa sedih Mami adalah Mami membawa pendamping, dan karena pendampingnya nggak bisa PCR, finally Mami operasi sendiri guys. Sampai Mami bilang, nanti kalau gue mati di meja operasi siapa yang ngurusin ya? Amin 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 ya. Dan ya di sana akhirnya Mami konsultasi dengan suster, persiapan operasi, diinfus, difoto dulu tetoynya sebelum dan sesudahnya nanti ya kak, baru ketahuan bagus atau enggak. Nah Mami akhirnya diukur-ukur, digambar-gambar sama Dokter Enrina. Nah jadi kurang lebih di jam 12 akhirnya Mami masuk ke ruang operasi, dimana tuh Mami di sana dimasukin antibiotik lah, obat anti mual lah, dan obat bius yang dimana Mami nggak tahu, tiba-tiba udah bobo aja. Sampai akhirnya tuh operasi tuh memakan kurang lebih 1 jam. Mami dibangunin di meja operasi, Mami bangun tapi masih kayak oleng-oleng gitu. Aku aja masih kayak siapa yang pasangin baju gue dan celana gue ya. Ternyata katanya suster. Dan Mami didudukin di kursi roda sambil megang tuh yang penghangat karena masih agak dingin ya dari ruang operasi. Tapi jujur ya, Mami habis operasi udah bisa duduk, udah bisa ambil minum sendiri, udah bisa kayak gini, udah sadar, bahkan Mami bisa bikin konten di sana. Guys, aku baru kelar operasi yang berlangsung kurang lebih 1 jam. Dan ini baru bangun dan dipindahin dari ruang operasi. Udah duduk kayak gini. Dan jujur yang aku rasain tuh cuma dingin-dingin gitu. Ini lagi pakai penghangat. Doain hasilnya bagus ya guys. Kalau kata dokter tadi bagus dan lancar. Ini masih agak pusing-pusing gitu karena efek dari anestesinya. Wow, pasti kalian kayak wow, orang yang habis operasi kok bisa kayak orang normal gitu ya. Dari kesakitan 1 sampai 10, jujur yang Mami rasakan tuh sakitnya tuh 4. Sisanya paling kayak oleng-oleng karena obat bius. Pulang ke rumah Mami udah makan banyak banget ya. Tapi yang bener-bener Mami rasain tuh kayak selain oleng, pas lagi tiduran dia tuh kayak sesak nafas. Ya bagian sini kan habis dioperasi kayak sesak nafas, terus agak sakit ya kan pas di bawah tiduran. Kalau duduk berdiri oke, ya kan. Dan mual, pengen muntah dulu terus semalaman. Jadi kayak nggak enak banget tuh perutnya. Mungkin habis makan nasi banyak banget kan, udah puasa tuh 6 jam ya guys ya. Dan untungnya tuh Mami dibekali oleh obat-obatan. Dia Mami makan tuh obat anti mualnya. Oke, ini obat-obatnya. Ya, ini obat-obatnya.
Jadi yang pertama ini ada kartu implan. Kartu implannya nggak boleh hilang ya. Nanti bisa dilihat di sini R, ada saya tandain di sini R sama L. R itu right, L itu left ya. Jadi dipasang, R itu dipasang di payudara bagian kanan, L dipasang di bagian kiri gitu ya. Terus ini ada antibiotik namanya Cefadroxil, diminum 2 kali sehari setelah makan ya. Harus dihabiskan karena ini antibiotik. Terus ini ada Iremax untuk anti nyerinya, diminum 3 kali sehari setelah makan. Ini ada Calnex 3 kali sehari, dia fungsinya untuk stop bleeding atau untuk stop perdarahan. Kalau aku udah nggak berdarah? Nggak apa-apa, diminum aja untuk 3 kali sehari. Dihabiskan aja nggak apa-apa ya, gitu. Terus ini untuk ngurangin mual, namanya Fometa, diminum 2 kali sehari sebelum makan. Kalau aku nggak mual? Boleh sih nggak diminum, cuman dengan obat segini banyak biasanya agak-agak ngaruh dikit ke lambungnya gitu ya. Mungkin untuk 1-2 hari ini diminum dulu aja. 30 menit sebelum makan ibu minum obat ini dulu ya, gitu. Nah ini ada Arcoxia namanya, dia untuk anti nyeri juga. Nah kalau yang ini opsional, dia diminum 1 kali sehari aja. Kalau tadi minum yang 3 kali sehari ini sudah enakan, nggak ada rasa sakit, yang ini nggak usah diminum gitu. Dia cuma boleh diminum 1 kali sehari karena dia cukup tinggi dosisnya gitu ya. Ini namanya Singuler, dia diminum 2 kali sehari setelah makan. Ini nanti buat melunakkan implannya, jadi biar tidak ada pengerasan. Ini yang wajib diminum juga selama 1 bulan ya. Pemeriksaan darah oke, ini paling cuma ada 2 macam darah yang kurang bagus. Itu yang bagian pembekuan darah tuh susah membeku darahnya. Tapi kata suster di sana nggak apa-apa, kita punya alatnya yang canggih untuk membekukan darah cepet gitu loh, jadi nggak pendarahan. Lalu bagian ginjal juga udah agak warning karena mungkin banyak konsumsi teh, kopi, dan suplemen-suplemen lain, jadi harus banyak minum air. Nah kalau untuk pemeriksaan USG payudaranya tuh sebelumnya Mami nggak ada apa-apa, normal-normal aja, cuma ya letoy. Akhirnya operasi ya kan. Nah untuk soal biayanya sendiri, Mami memakan biaya sampai 126 juta untuk tetoynya doang. Nah jadi kemarin tuh ada tambahan karena di bagian pentilnya itu kayak ya lemak berlebih, jadi itu yang bikin kendor dan itu jelek banget sih sebenarnya, gede banget kan. Bagus buat ibu menyusui, itu anugerah terindah Mami untuk nyusuin anak, sampai berhasil ya nyusuin 4 anak Mami. Tapi kalau untuk keindahan ya jelek. Finally dipotong tuh bahkan biaya tuh 44 juta. Jadi total Mami habisin biaya tuh 165 juta sekian lah di Ultimo sampai kelar operasi. Udah termasuk obat-obatan. Nah di hari pertamanya Mami rasanya jujur Mami fine. Paling yang masih gak enak tuh bagian payudaranya, kayak orang habis lahiran gitu loh, yang payudaranya penuh pengen nyusu gitu aja. Itu aja, that's it. Yang lain belum ngerasa apa-apa, bener-bener normal. Dan nanti Mami akan update lagi nanti di hari selanjutnya. Kalian penasaran gak? Nanti di hari selanjutnya Mami update kayak gimana? Halo, jadi hari ini tuh udah hari ke-10 nih. Dan finally Mami datang lagi ke klinik Ultimo buat buka jahitan. Jadi jahitan di bagian payudara sama nipelnya tuh, lihat nih, banyak banget kan jahitannya, serem. Tapi pas lagi dibuka sih fine-fine aja. Dan Mami tuh tadi ngeliat bekas lukanya lumayan tebel di bagian payudara bawah. Moga-moga nggak jadi kelewat ya guys ya, nanti ada alternatifnya. Nah pada saat pembukaan oke-oke aja, nggak ada sakit sama sekali. Cuma payudara Mami sekarang udah biru, ungu, kuning, bengkak guys. Dan ini sekarang Mami lagi pakai alatnya. Ini alatnya untuk biar tuh meredam dan mengurangi bengkak pada payudara, bagian payudara kiri dan kanan. So far habis operasi Mami fine-fine aja, normal-normal aja kayak orang biasa. Makan biasa, minum biasa, tidur biasa, bahkan ngelat gempor-gemporan biasa kan. Jadi nggak sakit sama sekali sih, keren sih.